Uang palsu, Sambo, dan Bunker, skandal besar Kepolisian Republik Indonesia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Luka yang menganga di jantung penegak hukum. Indonesia tengah mengalami ujian besar terhadap legitimasi institusi yang sejatinya menjadi penjaga keadilan, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Puncak dari akumulasi krisis ini tidak hanya terjadi pada kasus pembunuhan berencana oleh Irjen Verdi Sambo, tetapi juga semakin memburuk dengan munculnya dugaan pemalsuan uang berskala besar yang berkaitan langsung dengan keberadaan bunker uang di rumah dinas Sambo. Apa yang tampak seperti kasus kriminal individual ternyata membuka tabir kerusakan sistemik yang lebih luas. Fakta bahwa seorang perwira tinggi Polri bisa melakukan pembunuhan dengan perencanaan matang, menyembunyikan dana raksasa di tempat tinggal resminya, dan terindikasi memiliki koneksi dengan praktik peredaran uang palsu, menciptakan preseden berbahaya. Ini bukan sekadar kegagalan personal, ini kegagalan institusional Kepolisian Republik Indonesia. Bunker uang, simbol kuasa atau bukti kejahatan. Penemuan bunker berisi uang tunai di rumah dinas Verdi Sambo bukan sekadar temuan logistik. Ini adalah simbol dari akumulasi kekuasaan yang tak terkendali. Pertanyaannya, dari mana asal uang itu? Apakah ini uang hasil korupsi? Atau lebih dalam lagi, apakah ini uang palsu yang diproduksi dan diedarkan melalui jaringan internal atau eksternal dengan restu sebagian elemen institusi? Keterangan sumber-sumber internal dan sejumlah dokumen bocoran memperkuat indikasi keterlibatan Sambo dalam jaringan lebih besar, yang tidak hanya bermain dalam kriminalitas kekerasan, tetapi juga kejahatan finansial. Praktik pemalsuan uang adalah salah satu bentuk kejahatan yang berdampak pada stabilitas moneter nasional. Bila benar sebagian uang dalam bunker itu adalah palsu, maka kita berhadapan dengan kejahatan sistemik yang mengguncang fondasi negara. Jaringan sistemik dan dugaan restu institusional. Tidak mungkin seorang Sambo bisa bertindak sejauh itu tanpa dukungan struktural. Fakta bahwa Sambo pernah menjabat sebagai Kadif Propam, unit pengawas internal Polri, mengindikasikan bahwa ia tidak hanya tahu cara kerja sistem, tetapi juga cara menyembunyikan dan memanipulasinya. Nama-nama besar seperti Jenderal Purnawirawan, Tito Karnavian dan Jenderal Listio Sigit Prabowo mulai disebut dalam berbagai analisa publik. Apakah mereka sekadar tidak tahu, atau sengaja membiarkan? Tito adalah Kapolri di masa awal Sambo naik bintang. Sigit adalah Kapolri saat skandal pecah. Tanggung jawab institusional menuntut keterbukaan atas sejauh mana mereka terlibat atau lalai. Apakah institusi kepolisian selama ini hanya menampilkan wajah profesional di permukaan, sementara di dalamnya terjadi pembusukan diam-diam yang menjangkau urat nadi keuangan, hukum, dan kekuasaan? Peran strategis narasi dan pembentukan persepsi publik. Salah satu ciri khas kejahatan sistemik adalah upaya sistematis untuk mengatur persepsi publik. Kasus Sambo sejak awal dikemas dalam narasi pembunuhan emosional akibat isu perselingkuhan. Tapi perlahan, kebenaran terkuak, pembunuhan itu adalah eksekusi terencana dengan upaya penghilangan barang bukti, manipulasi TKP, dan koordinasi vertikal di dalam tubuh Polri. Kini, dalam isu dugaan uang palsu dan bunker uang, narasi resmi cenderung membungkam atau mengalihkan perhatian. Disinilah pentingnya media, akademisi, dan masyarakat sipil mendorong pembukaan dokumen, audit aset, dan rekonstruksi kronologi. Fakta harus menang atas narasi manipulatif. Kita harus bertanya lebih keras, mengapa informasi soal bunker uang nyaris tak pernah dibuka tuntas oleh penyidik? Di mana posisi Lembaga Pengawasan Internal, PPATK, atau bahkan BI Bank Indonesia dalam kasus ini? Agenda strategis, jalan pemulihan atau disintegrasi. Situasi ini harus menjadi momentum transformasi institusional. 3 hal mendesak harus dilakukan. Audit forensik total, kekayaan Sambo dan pejabat tinggi Polri harus diaudit publik oleh lembaga independen, dengan partisipasi KPK, BPK, dan BI Bank Indonesia. Reformasi penempatan jabatan, tidak boleh ada lagi bintang yang naik karena koneksi, melainkan melalui sistem yang transparan dan meritokratis. Pemeriksaan keterlibatan pimpinan tertinggi, Tito Karnavian dan Listio Sigit Prabowo harus dimintai keterangan di forum terbuka, bukan untuk menjatuhkan, tapi sebagai bentuk akuntabilitas publik. Jika reformasi gagal dilakukan, maka krisis kepercayaan akan berubah menjadi krisis legitimasi. Dan ketika kepercayaan publik terhadap penegak hukum runtuh, negara tak akan lagi berdiri di atas hukum, tetapi di atas manipulasi. Penting,
Fakta-fakta yang kita miliki saat ini terlalu serius untuk diabaikan. Ini bukan sekadar cerita kriminal, ini adalah panggilan sejarah untuk membersihkan institusi kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Dan publik berhak tahu semuanya.